Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian. Selamat hari Minggu untuk kita pada hari ini. Pimpinan dan Majelis Jemaat GMI Nafiri Sion mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita sekalian. Damai sejahtera dan sukacita untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami mengucapkan selamat datang. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jika ingin mengetahui informasi seputar gereja, dapat menghubungi hamba Tuhan dan majelis gereja. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan kita dalam beribadah, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terlambat hadir dalam ibadah, diharapkan pada waktu votum tidak berjalan menuju tempat duduk hingga selesai foto. Selama ibadah berlangsung, diharapkan tidak mengaktifkan HP atau silent, agar ibadah berjalan dengan tertib dan menjadi berkat bagi jemaat. Mari bersama kita mendengarkan sekilas kegiatan gereja dalam satu minggu ke depan. Warta Jemaat untuk kita, Minggu 31 Desember 2023 sebagai berikut. 1. Persembahan khusus. Pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, kita akan mengumpulkan persembahan khusus dana diakoni sosial. Pada hari Senin, 1 Januari 2024, dalam ibadah tahun baru, kita akan mengumpulkan persembahan khusus dana pensiun. 2. Ibadah malam tahun baru dan tahun baru. Pada hari ini, Minggu 31 Desember 2023, pukul 18 WIB atau jam 6 sore, di gereja akan diadakan ibadah malam tahun baru. Dan setelah ibadah, gereja kita telah mempersiapkan makan untuk kita mengadakan perjamuan kasih. Pada hari Senin 1 Januari 2024 pukul 9 WIB atau pagi di gereja akan diadakan ibadah tahun baru. 3. Perjamuan kudus. Dalam ibadah tahun baru Senin 1 Januari 2024 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari seluruh anggota jemaat mempersiapkan diri. 4. Pemberkatan nikah. Pada hari Sabtu 20 Januari 2024 akan diadakan pemberkatan nikah antara Saudara Bungaran Roy Satria Tambunan, anak dari Bapak HT Tambunan dan Ibu R. Borositompul, dengan Saudari Rani Deliana Panggabean, anak dari almarhum Bapak R. Panggabean dan Ibu N. Boru Sinaga, di HKBP Rantau Prapat. Pengumuman ini sekaligus pengumuman yang pertama untuk kita. 5. Berita duka cita. Pada hari Selasa 26 Desember 2023 telah pulang ke rumah Bapa di surga orang tua atau mama dari Ibu Vivin Hutauruk atau ibu mertua dari Bapak Dr. Mumasi Silitonga. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Biarlah Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. 6. Pembacaan Alkitab setahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari diharapkan untuk membaca Alkitab setiap hari secara berurut, sehingga kita dapat memahami firman Tuhan lebih baik dan iman kita bertumbuh. Pembacaan Alkitab akan selesai dalam 1 tahun jika membaca 3-4 pasal dalam sehari. 7. Keuangan. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat yang telah memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan ibadah umum, ucapan syukur, serta persembahan persepuluhan. Jika ingin mengetahui informasi keuangan, dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang, Majelis, dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Tanggal 31 Desember, Saudara Laura N.C. Simangunsong. 3 Januari, Saudara Rukman Ebenezer Tambunan. 4 Januari, Saudari Jenny Otemose. 5 Januari, Ibu L. Marlina Silitonga dan Saudari Felicia Hilary J. Tampubolon. 6 Januari, Bapak HT Tambunan dan Saudara Yanuari Setia Santoso. Ayat firman Tuhan untuk yang berulang tahun dari 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Untuk informasi jadwal pemberkatan pernikahan dan juga jadwal ibadah akhir tahun dan juga awal tahun dapat kita lihat di warta kita masing-masing.
Untuk informasi petugas ibadah malam akhir tahun serta awal tahun dan juga minggu depan serta jadwal latihan dapat juga kita lihat di warta kita masing-masing. Mari semangat dalam beribadah. Sekian informasi berita warta jemaat untuk minggu ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Salam. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan, memang hari ini luar biasa Tuhan menyertai kita sampai di penghujung tahun minggu yang terakhir. Oleh sebab itu, jemaat sekalian boleh memberikan salam dan senyum yang terbaik kepada kiri kanan kita dan belakang depan. Puji Tuhan, untuk memulai ibadah kita ini, mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Hari ini kita bersuka cita dan kita akan mempersembahkan hanya pada Tuhan. Kita mau angkat pujian sukacita kusembahkan, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Padaku sukacita, hatiku diserahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, mengitari tatanya. Padang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Musik. Sumber berkat pohon rahmat. Sumber berkat pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya.
Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat dikasihi Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan karena besar setia Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat pujian besar setiamu. Setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait yang ketiga, pengampunan dosa, beri damai kekal. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap hari berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mengucap syukur atas hidup dan hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Teristimewa sampai saat ini, di minggu terakhir tahun ini, Tuhan masih menjaga memelihara kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan ingatkan kami akan kasih setiamu ini, sehingga kami juga berlaku setia terhadap Engkau.
Bapa, kami juga mohon ampun atas segala dosa kesalahan yang masih kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ataupun terhadap kami sesama keluarga dan jemaat. Kami mau mohon pengampunan daripada Tuhan. Biar Tuhan sucikan dan kuduskan kami semua, sehingga kami boleh layak beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini umat-Mu di tempat ini sudah siap untuk memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan yang memberkati, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Dan Tuhan juga memberkati kami semua, agar menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia, bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan dengan satu pujian, Tuhan Yesus Gembalaku. Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku mau dekat padamu. Tuhan Yesuslah sobatku, yang menuntun jalanku. Mesti ku sesat kau cari, bawa ke jalan benar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh dengarlah doaku. Musik bait yang ketiga, jemaat saya undang bangkit berdiri. Ku mau taat kepadamu. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi aku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Tuhan yang tertulis dari kitab Mazmur 148 ayat 1 hingga 14. Mazmur 148 ayat 1 hingga 14. Mari kita membacanya secara responsoria. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberikan ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut,
Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, kita berikan ke depan, dan kita akan iringi pujian Ku Berserah pada Yesus. Berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Ku berserah pada Yesus dengan hati yang rendah. Ku buang semua demi Yesus, ku datang
Ayat yang ketiga, berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan segenap jiwaku. Roh-Nya penuhi hatiku dan Dia sungguh milikku. Jemaat saya undang untuk pakai berdiri. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Amin. Amin. Kita serahkan persembahan ini dengan pujian, mohon Tuhan memberkati. Persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita sambut dengan pujian kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku,
dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, Engkaulah Bapa kami yang kekal. Engkau selalu memberikan yang terbaik, melampaui apa yang sudah kami minta di hadapan Tuhan. Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan sebelum kami menginjakkan kaki kami di tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kami. Kami mau Tuhan tolong kami di dalam ibadah ini, supaya kami benar-benar memberikan hati, jiwa, pikiran kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Secara khusus hamba-Mu datang membawa setiap pelayanan yang ada di tempat ini, di gereja-Mu, di GMI Nafiri Sion ini. Tuhan berkati setiap ibadah yang ada di dalamnya, secara khusus dalam mengawali tahun, dalam setiap kategorial, supaya setiap jemaat Tuhan boleh setia mengikuti setiap ibadah-ibadah yang telah disediakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Bahkan untuk ibadah malam tahun baru dan juga tahun baru, Tuhan tolong berkati supaya jemaat Tuhan juga antusias boleh datang beribadah, boleh bersama-sama mengucap syukur bersama. Oleh karena Tuhan terus menolong memberkati kami sampai kami dalam penghujung tahun ini dan juga kami memasuki tahun yang baru. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, tapi kami percayakan bangsa kami ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap para pemimpin siapapun nanti yang akan terpilih, supaya mereka boleh melaksanakan apa yang sudah menjadi program-program mereka ya Bapa. Tidak hanya sebatas ucapan janji semata, tapi itu mereka boleh lakukan untuk boleh membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya Bapa. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap TNI Polri, bahkan untuk setiap tenaga medis yang ada di bangsa ini. Tuhan berkati mereka, jaga lindungi mereka, supaya mereka tetap ada dalam pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik dalam setiap usaha, pekerjaan mereka. Tuhan tolong berkati Bapa, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan. Bahkan mereka terus ditolong dalam setiap pergumulan persoalan yang mereka hadapi di dalam usaha, dalam pekerjaan mereka Bapa. Kuatkan iman mereka supaya mereka tetap kuat imannya, terus berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Bapa, tiba saja hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun dari tanggal 31 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari 2024. Hamba membawa untuk Saudara Loren C. Simangunsong,
untuk Saudara Rukman Ebenezer Tambunan, Saudari Jenny Otemose, Ibu El Marlina Silitonga, Saudara Felicia Hilary J. Tampu Bolon, Bapak HT Tambunan, dan Saudara Yanuari Seta Santoso. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lawat tolong berkati mereka. Biar dalam tahun-tahun kehidupan mereka, sukacita, damai, sejahtera, anugerah Tuhan limpahkan bagi setiap Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh berulang tahun dalam 1 minggu ke depan. Biarlah panjang umur, sukacita Tuhan berikan bagi mereka ya Bapak. Sungguh Tuhan, kami mau meletakkan hati, jiwa, pikiran kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah kami, buka hati, telinga, pikiran kami, supaya kami boleh sama-sama dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanya alat yang boleh menyampaikan firman-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan pada pagi hari ini, setiap kami yang mendengar diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Iya, gak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Kita tahu kita sampai di penghujung tahun ini bukan karena kuat kita, tapi karena kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita jauh membaca merenungkannya, kita mau baca dulu teks firman Tuhan ini. Kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal ke-61 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11. Jika sudah mendapatkan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ke-11 dengan judul perikop kabar selamat kepada Sion. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya kasih tema bagi kita semua, bersukacita menanti janji Tuhan. Bersukacita menanti janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam nats ini kita tahu bersama bahwa Yesaya hendak menggambarkan bahwa bangsa Israel yang ada dalam pembuangan itu akan dibangkitkan menjadi suatu bangsa yang utuh. Mereka akan dipulihkan. Mereka juga akan mengalami masa kemakmuran, melampaui apa yang pernah mereka alami sebelumnya di masa pembuangan. Bapak Ibu Saudara, Yesaya mau mengatakan bahwa umat Tuhan yang dipulihkan ini, mereka akan disebut imam Tuhan dan pelayan Allah. Kalau kita baca dari teks pasal 61 sampai dengan pasal ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara, gambaran imam dan pelayanan yang dimaksud oleh Yesaya ini menuju kepada gambaran seorang imam yang akan hadir sebagai wakil Tuhan di dunia ini, yaitu Nabi Yesaya itu sendiri, di mana hidupnya harus mencerminkan karakter dan kepribadian dari Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam puncaknya ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11 dikatakan di sana, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorak di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan puncaknya bahwa dikatakan Nabi Yesaya di sana, puncak dari gambaran yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa itu, bangsa Yehuda adalah jawabannya, yaitu kebenaran. Di mana kebenaran itu akan menjadi sumber sukacita. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang membuat Nabi Yesaya bersukacita.
Yang pertama dikatakan di sana, ia mengenakan pakaian keselamatan. Kalau kita baca di ayat yang ke-10. Selanjutnya yang kedua, Tuhan menyelubungi dirinya dengan jubah kebenaran. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Dikatakan di sana dikatakan dia mengenakan pakaian keselamatan. Artinya Tuhan memberikan keselamatan yang utuh kepada mereka. Maka keselamatan yang diterima itu tidak boleh disepelekan, tapi keselamatan itu akan tumbuh menjadi suatu kebenaran, dan kebenaran itulah yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak semerta-merta ketika Yesaya mengatakan aku memakai jubah pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Artinya apa? Dia tahu dia adalah orang yang telah diselamatkan. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, maka hidup oleh kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya apa maknanya pakaian keselamatan dan jubah kebenaran itu bagi kita saat ini? Maknanya adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka orang yang sudah diselamatkan hiduplah dalam kebenaran. Itu Bapak Ibu Saudara. Maka kita tidak boleh menyepelekan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Memang Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Tapi kehendak bebas itu tidak semerta-merta kita buat untuk kita melupakan kebenaran yang datangnya daripada Allah. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ketika kita disadarkan oleh keselamatan yang daripada Tuhan itu, maka Tuhan menginginkan supaya kita hidup oleh kebenaran firman-Nya. Itu yang Tuhan mau inginkan untuk boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang Tuhan inginkan dilakukan oleh bangsa yang ada dalam pembuangan dan telah diselamatkan oleh Tuhan pada saat itu. Tuntunan Tuhan itu tidak berlebihan, bahkan tidak sebanding dengan kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi umatnya. Kalau kita mau telusuri jauh Bapak Ibu Saudara, tuntunan Tuhan ini sebenarnya menuju kepada kebaikan, kesejahteraan, kedamaian untuk kita sendiri. Walaupun terkadang ketika melakukan kebenaran itu sendiri, kita pasti akan mengalami goncangan. Kita pasti akan mengalami yang namanya penolakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, percayalah itu semua untuk mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian untuk kita. Amin. Maka ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan pernah kita menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Hiduplah dalam kebenarannya dan percaya kita pasti akan dipenuhi dengan kebaikan, kesejahteraan, dan kedamaian yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka melalui pelantaran Nabi Yesaya, Allah mau menyampaikan kabar baik ini kepada bangsa Yehuda. Agar mereka tetap terus percaya bahwa ketika mereka dibebaskan dari pembuangan, Tuhan tetap memberikan pemulihan, janji pemulihan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Ketika mereka sedang berada di pembuangan dan mereka akan dibebaskan. Walaupun pada saat itu Bapak Ibu Saudara mereka sengsara, hati mereka remuk, tertawan, dan mereka berkabung. Tapi janji Tuhan nyata atas kehidupan mereka, mereka dibebaskan dari masa pembuangan itu dan mereka kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain, adanya pemulihan yang diberikan. Dari mana kita tahu ada pemulihan yang diberikan Allah kepada mereka? Janji pemulihan itu. Kita mau baca di ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya semua orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tertanam tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bapak Ibu Saudara, menarik di sini saya melihat bahwa dikatakan mereka akan mengalami pemulihan, digambarkan dari abu diganti perhiasan, ya. Abu diganti dengan perhiasan, kain kabung diganti dengan minyak, semangat yang pudar diganti dengan puji-pujian. Ketika janji itu mereka terima Bapak Ibu Saudara, mereka yang tadinya berkabung, mereka yang tadinya sengsara, mereka yang tadinya tertawan, mereka yang tadinya remuk hatinya Bapak Ibu Saudara, mereka akan mendapatkan semangat kembali. Dan mereka akan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mereka juga harus kuat seperti pohon terbantin. Pohon terbantin ini pohon yang sangat besar, kuat. Jadi mau ada angin badai puting beliung pun itu tidak akan tumbang Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang diberikan kepada bangsa Yehuda, umat Tuhan itu, bahwa mereka akan dikuatkan seperti pohon terbantin tanaman Tuhan. Ketika mereka kuat, mereka akan menjadi kebenaran itu sendiri dan mereka akan menjadi saksi Tuhan. Dan itu juga terjadi atas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga menginginkan kita
seperti pohon terbantin, kuat dan kokoh. Sehingga ketika ada persoalan, ada pergumulan, ada hal-hal yang membuat akhirnya hati kita remuk redam, kita tetap berdiri kokoh. Mau ada angin puting beliung badai sekalipun menerpa kehidupan kita, kita tetap berdiri di dalam kebenaran dan menjadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah janji Allah kepada umat Yehuda, kepada umat pilihan Allah. Dan janji itu digenapi. Ketika Tuhan berjanji, maka semuanya akan tergenapi Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak hanya omong belaka. Dan itu digenapi atas bangsa itu. Mereka yang tadinya direndahkan, kini mereka dipulihkan. Kini mereka diselamatkan. Kini mereka dipelihara, dilindungi, bahkan dikuduskan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaannya atas hidup kita. Pernahkah kita berjanji? Kenapa diam semua? Pernahkah kita berjanji? Pernah. Menjadi pertanyaannya. Apakah janji itu sudah tergenapi? Iya. Kita sering sekali berjanji Bapak Ibu Saudara. Tapi bisa jadi janji itu kita tepati. Bisa saja janji itu kita lupakan. Karena apa? Kita manusia. Sering sekali kita tidak konsisten dengan apa yang kita ucapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebaliknya dengan Tuhan. Tuhan tetap konsisten dengan janji-janjinya. Dia tetap setia dengan janji-janjinya atas hidup kita. Mungkin terkadang kita mau melihat sepertinya hidup kita seperti kabut yang tebal. Tidak ada pengharapan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, janjinya ya dan amin atas hidup kita. Amin. Tidak mungkin Tuhan tidak tepati kalau memang itu menjadi sumber kebenaran atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya ada pernah membaca 2 contoh kasus sebenarnya. Yang pertama ada seorang ibu, ini tentang janji ya. Ada seorang ibu berhutang kepada tetangganya seperti itu ya. Dia berhutang dengan jumlah yang besar. Lalu dia katakan kepada yang dihutangin, dia katakan, saya pinjam uangmu, tapi nanti saya akan bayar secara berkala selama 12 bulan, berarti selama 1 tahun. Gitu ya. Itu janjinya, saya akan tepati dan saya akan melunasi sebelum akhir tahun, bahkan sampai di tanggal di bulan 12 seperti itu. Maka si peminjam ini diberikanlah uang itu. Bapak Ibu Saudara, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, masih lancar pembayaran, ya kan? Masuk bulan 3, 4, 5, 6 terus masih lancar. Masuk bulan ke-7 sudah mulai oleng gitu ya. Udah mulai oleng si ibu ini. Si yang dihutangin ini bingung. Kok mulai stop ini? Tidak ada lagi masuk transferan kan seperti itu. Lalu ditelepon lagi, tidak diangkat. Lalu masuk bulan ke-9, mungkin mau di double gitu kan. Ditelepon lagi bulan 9, yang tadinya berdering sekarang memanggil gitu ya. Itu pintarnya orang-orang sekarang. Dari yang berdering jadi memanggil seperti itu. Masih ada gambarnya di WhatsApp, kan? Tidak diangkat. Masuk bulan ke-12, mungkin pikir yang mau memberikan pinjaman ini, mungkin nanti mau dibayar di bulan 12 seperti itu. Ditelepon kembali, enggak juga. Dari yang tadi berdering memanggil ada gambar WhatsApp-nya, tapi sekarang tidak memanggil, tidak diangkat, kosong gambarnya. Berarti diblokir, kan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, janji yang diucapkan di awal tadi itu tidak tergenapi. Tidak tertepati oleh karena apa? Dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup untuk menepati apa yang dia ucapkan. Begitu juga dengan contoh kasus yang kedua Bapak Ibu Saudara. Seorang anak yang naik CD. Ini teman-teman yang naik CD ini harus diperhatikan ya. Ketika teman-teman belajar katekisasi CD, tentu di situ ada komitmen ya. Selalu pasti ada komitmen dan janji di dalamnya. Nah, ketika ada komitmen dan janji, seorang pemuda ini berjanji dan komitmen di hadapan Tuhan, nanti kalau aku sudah naik CD, aku akan setia beribadah, aku akan ikut persekutuan, aku akan melayani Tuhan. Masih remaja ini. Masuk ke pemuda masih, setelah lepas CD, dia masih beribadah, dia masih pelayanan, sampai pada akhirnya dia bekerja, Bapak Ibu Saudara. Dia ketemu dengan seorang wanita. Dan wanita ini tidak seiman dengan dia. Apa yang terjadi? Janji komitmen yang di hadapan Tuhan, di hadapan altar Tuhan tadi, itu bisa saja melenceng dari jalannya. Oleh karena apa? Dia tidak kuat, Bapak Ibu Saudara.
Dan dia akhirnya meninggalkan imannya dan mengikuti gadis pilihannya. Betapa disayangkannya. Janji itu pudar oleh karena cinta semata. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berjanji, tepatilah, konsistenlah dan komitmenlah di hadapan Tuhan. Jangan sekitar kita gampang, aku berjanji Tuhan, nanti kalau misalnya anakku kayak gini, aku akan begini. Nanti udah anaknya sudah sukses, lupa dia dengan janjinya. Kan gitu. Aku berjanji Tuhan, nanti kalau keluargaku sudah begini, aku akan begini dengan Engkau. Sudah dipulihkan Tuhan keluarganya, lupa dia beribadah. Ya kan? Lupa dia bersyukur, lupa dia datang sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sering sekali kita gampang mengucapkannya, tapi kita sulit untuk menggenapinya. Tapi berbeda dengan Tuhan. Ketika dia katakan ya, maka itu akan dia genapi dan janjinya itu pasti terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita terus mengingat apa yang sudah kita ucapkan di hadapan Tuhan dalam mengakhiri tahun ini. Apa komitmen-komitmen kita yang sudah kita tidak ingat, yang seharusnya kita lakukan, tapi itu tidak terjadi, tapi mari kita ingat kembali. Apa yang sudah pernah kujanjikan sama Tuhan, tapi belum kutepati. Mari kita merefresh kembali hidup kita, kita mengingat kembali apa yang harus dan apa yang belum kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita ingat Bapak Ibu Saudara dalam menanti-nanti janjinya. Jangan kita sibuk menanti janji Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah menepati janji kita di hadapan Tuhan. Jangan kita sibuk mempersalahkan Tuhan, sedangkan kita tidak pernah mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki agar kita dalam menanti janjinya hidup penuh dengan sukacita. Tidak dengan protes, tidak dengan bersungut-sungut, tapi hidup dengan sukacita di dalam janji Tuhan. Mungkin sekalipun kita berpikir bahwa lama sekali proses penantian ini. Lama sekali aku menunggu Tuhan. Lama sekali aku menunggu untuk mendapatkan ini. Lama sekali aku menunggu ini. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan pasti nyata. Amin. Janji Tuhan pasti nyata. Ketika kita merasa bahwa seolah-olah pintu ini tertutup. Tapi kita yakin percaya bahwa ketika kita menunggu dengan penuh sukacita, kita menunggu dengan sorak-sorai, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Mungkin tidak dengan tahun ini, mungkin dengan tahun depan, mungkin dengan tahun depan berikutnya. Tapi kita percaya Bapak Ibu Saudara, semua Tuhan pasti akan jawab sesuai dengan kapasitas dan kebenaran Tuhan. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara jangan paksa dan tuntut Tuhan. Kesalahan kita sering sekali kita memaksa Tuhan, menuntut Tuhan, menjawab sekarang Tuhan. Tapi Tuhan bilang belum. Karena Tuhan tahu kita belum siap menerima itu. Kalau memang belum kata Tuhan, berarti kita masih mau diproses. Kita mau digodok. Kita masih mau dibentuk sama Tuhan. Supaya kita menjadi bejana yang indah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersukacitalah dalam menantinya. Bersukacita bukan berarti kita harus ketawa-ketawa seperti orang gila ya. Tapi bersukacita dalam menanti Tuhan, hiduplah dalam persekutuannya. Berdoalah, bacalah firman-Nya. Teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, mau belum dijawab Tuhan hari ini, mau dijawab Tuhan tahun depan, kita tetap katakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan pasti akan jadikan indah atas hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 ini. Kita akan memasuki tahun 2024. Maka kita mau belajar berkomitmen. Komitmen dengan janji-janji yang kita ucapkan kepada Tuhan. Kepada sesama kita, kepada siapapun Bapak Ibu Saudara. Mari kita tepati janji itu. Jangan mudah berjanji lalu melupakan janji itu. Seperti ada lagu ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Jangan seperti itu, tapi kau yang berjanji, kau yang menepati. Maka Bapak Ibu Saudara, komitmenlah dengan sekuat tenaga kita, segenap hati kita. Ketika kita tidak sanggup berjanji, jangan katakan. Tapi ketika kita sanggup untuk mengatakannya, maka berjanjilah dan genapilah dan penuhilah janji itu. Maupun di hadapan sama kita, di hadapan Tuhan. Walaupun kita enggak tahu Bapak Ibu Saudara dalam 2024 akan terjadi apa. Kita enggak tahu. Semua masih abu-abu.
Semua masih dalam kadar rencana Tuhan. Tapi yang kita tahu bahwa kalau kita boleh ada sampai di penghujung tahun ini, maka semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Amin. Maka walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, kita percaya janji Tuhan pasti akan tergenapi atas hidup kita. Walaupun kita terkadang merasa kita berjalan sendiri, tapi Tuhan ada bersama kita, menopang kita, menuntun kita sampai kepada tujuan akhir kita. Apa tujuan akhir kita? Pastinya kita memuliakan Tuhan. Amin. Pasti kita memuliakan Tuhan. Pasti tujuan akhir kita hidup dalam kebenaran. Maka di dalam hidup dalam kebenaran inilah kita masih terus diproses oleh Tuhan. Diproses untuk terus bertumbuh, diproses untuk terus berharap kepada Dia. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memaknai kehidupan ini dengan sebuah perjalanan yang tanpa henti. Perjalanan yang bukan tanpa hikmat atau bukan tanpa makna, tapi perjalanan yang penuh hikmat dan penuh makna, sehingga kita menyadari untuk siapa kita hidup dan untuk siapa kita menanti janji-janji itu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan ada bersama kita. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita masuk dalam menjalani tahun yang baru. Jadi bukan tahunnya yang baik, tapi Tuhannya yang baik yang akan memberkati tahun itu. Jadi kalau ada seliuran, ya semoga tahun 2024 menjadi tahun yang baik, segala tidak. Tapi kita ubah, semoga di 2024 Tuhan Yesus masih memberikan kebaikan dalam hidupku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh singar maju ke depan bersama pemusik. Saya sangat diberkati dengan satu buah lagu ini. Mungkin juga memberkati Bapak Ibu Saudara di dalam suatu pengharapan-pengharapan yang tadinya kita berharap itu pasti terjadi. Tapi kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Semuanya ada dalam kemahakuasaan Tuhan. Maka kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, percayalah bahwa tangan Tuhan yang pimpin kita. Amin. Tangan Tuhan yang pimpin kita. Mari sama-sama kita memuji Dia. Kita mau katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun tetap langkahku tegap. Sambil bernyanyi, sambil kita merenungi setiap kata demi kata lagu yang mau kita nyanyikan di hadapan Tuhan ini. Tak aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya yang kuharapkan, Bukan surya ku harapkan, karena surya kan menang. Tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. tak aku tahu kan hari esok mungkin langit akan gelap. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Walaupun susah perjalanan kita Bapak Ibu Saudara, Susah perjalanan, gelombang dunia menderu,
akan apa yang terjadi hari esok. Tapi kita tahu bahwa tangan Tuhan pegang kita, amin. Dia tuntun kita sampai pada akhir kita mendapatkan kemenangan. Maka nantilah janjinya dengan penuh sukacita. Puji-pujian kepadanya, bersorak-soraklah kepadanya. Amin, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami terus bersukacita menanti janji-janji Tuhan. Yang walaupun terkadang kami tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab. Tapi kami percaya Tuhan, dalam penantian kami ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan akan menuntun kami, membawa kami kepada suatu kemenangan, kebahagiaan, dan kami percaya kami hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di jalan Tuhan, dan tolong kami supaya kami tetap kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, baik, jika ada di antara kita yang baru pertama kali dalam persekutuan, dalam ibadah pada hari ini, kami persilakan bangkit berdiri untuk kita bersama-sama saling mengenal. Silakan Bapak Ibu. Sepertinya ada sih tadi. Ya, baik, kalau tidak ada demikian. Ya, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan satu pujian yang sungguh menguatkan kita bahwa janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Dan kita akan menyanyikan pujian ini, janjimu seperti fajar, sekalian menjalankan persembahan khusus dana diakoni sosial ke depan. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita pujikan satu kali lagi. Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskan.
Engkau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa Dan dalam ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan mengakhiri minggu di tahun 2023 ini. Firman Tuhan menyatakan kepada kita untuk tetap percaya kepada janjinya bahwa Dia menyertai dan memimpin kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa kita dan daripada anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, kiranya telah menyertai, menolong, menguatkan, memberkati kita sekalian hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Demikian Bapak Ibu persekutuan kita pada hari ini. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan nanti sore jam 6 kita dalam ibadah malam tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu.
dengarlah doaku. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Lagi menuju syakara tidak boleh berhenti ininya masih banyak. Antara janjimu atau kasih yang sempurna. Bisa tidak turunin? Yang tadi, lagu tadi yang Kak Intan tadi yang